1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Budi Supatmi SPD. Hari ini saya meluangkan waktu datang ke SD Negeri 03 Pandian Tasikmalaya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Endang. Ya. Teman-teman ini sama nunggu ujian. Oh iya, kelas 6 ya? Ya. Alhamdulillah. Semoga kebersamaan ini tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu aktivitas Bu Budi selaku kepala sekolah. Dan siapkah Ibu untuk kita lakukan wawancara atau coaching pagi hari ini? Insya Allah siap, Bu Endang. Tidak ada kegiatan yang lain ya? Ya, tidak ada. Ya. Kegiatan coaching ini merupakan kegiatan bersama hanya 2 orang, yaitu saya selaku pengawas dan Bu Budi Supatmi selaku Kepala SDN 03 Pandian Tasikmalaya. Nah, berarti ini nanti saya mohon izin juga kepada Bu Budi, seandainya ini memang konsumsi kita berdua, saya publikasikan lewat YouTube biar bisa menjadi contoh bagaimana coaching menggunakan model TERTA ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain. Boleh Bapak Ibu? Boleh, Bu Endang. Oh, Silahkan. iya. Nah, bahasan kita hari ini apa ya? Nah, kita ingin bahwa sekolah di SD Pandian 3 ini merupakan SD yang pelaksanaan 8 standarnya baik. Nah, maka dari itu hubungannya dengan standar isi yang dilaksanakan oleh sekolah, bagaimana pengelolaan tentang standar isinya, Ibu? JSD 03 Pandian, Bendang, untuk pengelolaan standar isi, insya Allah ini sudah saya kerjakan dengan baik, sudah sesuai dengan ketentuan pada standar isi. Ya. Selama ini kurikulum yang dipakai di sekolah kurikulum apa? KTSP 2013, Bu Endang. Nah, di situ banyak tuangan juga muatan pelajaran yang harus dipahami bersama dari guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6 mestinya. Nah, bagaimana Ibu mengelola sekolah di SDN 03 Pandian yang demikian banyak siswanya? Gini Bu Endang, untuk pengelolaan siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, itu saya bentuk istilahnya pembagian tugas. Pembagian tugas guru dalam mengajar dari kelas 1 sampai 6. Kemudian ada lagi yang saya beri tugas tambahan, Bu Endang, sebagai pengelola BOS keuangan sekolah. Kemudian sebagai guru BOS dulu sebagai pelaporan aset atau istilahnya di sini apa kekayaan itu? Sekolah ya, kekayaan sekolah. Iya, inventaris. Kemudian lagi Bu Endang, dari masing-masing guru saya beri tugas tambahan lagi, yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hubungannya dengan semua kegiatan yang ada di sekolah, guru kelas tidak bisa lepas dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Nah, berkutat dari kurikulum yang sudah Ibu sebutkan. Kemudian untuk mencapai prestasi yang ingin ditingkatkan, mestinya guru mempersiapkan semua perangkatnya. Bagaimana pembuatan kurikulumnya, bagaimana juga pembuatan perangkat yang lain, silabus, RPP, dan program-program yang ada di kelas maupun di sekolah. Untuk pembuatan KTSP, Bu Endang, saya selaku kepala sekolah itu mengajak para guru, setelah karyawan saya ajak rapat dulu untuk
menentukan langkah KTSP yang akan saya laksanakan. Setelah itu saya mengundang rapat Bapak Komite, Bapak pengawas, Bapak Ibu pengawas sekolah atau pengawas sekolah SD 03 Pandean itu beserta salah satu perwakilan dari wali murid, Bu Endang. Saya ajak rapat bersama, saya ajak istilahnya menyampaikan program pada KTSP tersebut. Kemudian beliau saya minta untuk memberikan masukan apakah dari program saya itu sudah sesuai atau belum. Beliau yang saya undang tadi, Bu Endang, akhirnya menilai atau kegiatan yang saya lakukan itu seperti apa, akhirnya dia menyetujui, kemudian saya buat berita acara, saya minta tanda tangan kehadiran Bu Endang untuk bukti bahwa saya sudah melaksanakan program itu dengan baik untuk langkah awalnya. Ya. Nah, sekarang tujuan apa? Mengapa Ibu kok demikian banyak kerjasama dengan yang lain? Nah, pembuatan kurikulum harus mengundang atau punya tujuan apa? Ini Bu Endang, program dari saya itu tidak bisa berjalan lancar, tidak bisa berjalan dengan mulus tanpa kerjasama dengan pihak luar di sini maksud saya dari komite, dari wali murid, dari para guru, sehingga apa yang program saya sampaikan beliau itu dapat menerima, dapat melaksanakan dengan baik, tidak ada beban yang atau istilahnya saya tidak tahu itu. Akhirnya saya sampaikan seperti itu, Bu Endang, biar program di sekolah saya berjalan dengan lancar. Ya, berarti dalam tanda kutip semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk juga komite itu semua harus tahu, paham tentang kurikulum. Iya, harus tahu dan paham, ya Bu Endang. Apakah selama ini tidak ada kendala hubungannya dengan cara yang seperti ini atau pembuatan yang secara bersama-sama ini? Kendala ada, tapi kita sebagai yang dituakan di sekolah SD Pandean 3, Bu Endang, itu memang ada kendalanya. Kendalanya adalah biaya. Ya. Kemudian ya yang utama itu juga biaya. Ya. Walaupun dukungan masyarakat, wali murid dan komite, kita akan tetap menggunakan biaya, Bu Endang. Ya. Kemudian dengan adanya itu saya berusaha untuk bagaimana cara kita supaya dari standar administrasi sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Saya programkan, saya carikan dari uang BOS, Bu Endang. Ya. Walaupun saya jejer-jejer, insya Allah, alhamdulillah bisa berjalan. Ya. Nah sekarang Ibu sudah mengatakan ada kendala. Nah kendala yang hubungannya dengan pembiayaan. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, hubungannya dengan kendala yang Ibu katakan tadi. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, selama ini kan kadang juga bos belum cair atau mungkin sesuatu yang bisa dilakukan, bagaimana ini? Ya, Bu Endang, di sini ada koperasi, Bu. Kadang kan kalau kita enggak ada uangnya belum keluar, itu kan tetap kita kegiatan terus berjalan, enggak boleh berhenti. Ya. Akhirnya saya berusaha untuk cari pinjangan sementara ke koperasi ya yang ada di Tasikmalaya KPRI. Walaupun nanti setelah bos cair, pinjaman itu langsung saya lunasi, Bu Endang, agar tidak istilahnya menjadi beban di sekolah kita. Nah ini. Terus ada lagi, Bu Endang, yang kemarin kendalaku yang kemarin adalah karena kemarin kan daring. Iya, betul. Untuk tahun kemarin karena besarnya COVID-19 itu kendalanya kan pembelajaran saya lewatkan daring. Ya. Kemudian ada orang tua
Ya, HP-nya hanya satu. dibelikan. Untuk gantian anaknya kelas SMP. Iya. Akhirnya Bapak Ibu guru beserta saya kadang itu mengadakan survei lingkungan ke rumah Oh iya, anak-anak. ya. Home visit itu loh Bu Endang. Home visit. Oke. Dilakukan pembelajaran secara luring ke rumah, kunjungan rumah, home Ya. visit. Oke. Nah, sekarang KBM yang sudah dirancang sedemikian rupa mengacu pada kurikulum 13. Kegiatan tersebut hubungannya dengan pembuatan silabus bagaimana, hubungannya dengan pembuatan RPP bagaimana? Begini Bu Endang, untuk pembuatan silabus di SD saya bentuk istilahnya dari Dabin kerjasama dengan KKG Dabin 1. Ya. Terus untuk RPP saya berusaha dari guru-guru, saya tanya apakah beliau sudah bisa caranya membuat RPP, kemudian susunan pembuatannya. Itu alhamdulillah kita ada yang lebih tua Bu Endang. Ya. Saya ajak untuk KKG di sekolah membicarakan tentang pembuatan RPP guru kelas bersama-sama. Ya. Namun ketika ada kendala, apakah ini sudah benar atau belum, ketika ada kegiatan KKG Dabin, saya munculkan dari guru-guru tersebut, saya suruh untuk sharing atau saling tanya jawab, apakah RPP saya seperti ini sudah benar atau belum, dan diperiksakan kepada pengawas Dabin 1, Bendang. Ya, berarti sudah ada aksi nyata dari sekolah. Ada kendala, ada solusi, ada tindakan hubungannya untuk mengatasi kendala-kendala ini. Nah, sekarang bagaimana Ibu mengelola sekolah ini agar kegiatan itu tidak hanya berjalan di program-program itu. Nah, program-program yang ada di kepala sekolah, misalnya ada program tahunan, program itu bagaimana itu pelaksanaannya? Program kepala sekolah. Iya. Ada, iya Bu, secara berkala, Bendang, ya. Saya bersama dengan komite. Sebelumnya komite saya merapatkan atau mengadakan rapat dulu dengan guru serta karyawan untuk melaksanakan program itu. Minta persetujuan, kemudian saya sebagai yang istilahnya pelaksana program ya Bu ya, itu saya juga istilahnya memanggil atau mengumpulkan Pak komite sekolah, itu saya ajak rembukan, saya minta dukungan bersama pada wali murid. Kemudian saya adakan rapat bersama di sekolah, saya beri undangan guru beserta karyawan, wali murid, kemudian Pak komite. Karena kemarin itu memang kendalanya COVID juga, insya Allah nanti maju ke depan bisa lancar ya Bu. Kemarin memang tidak saya undang semuanya, saya juga takut dengan aturan pemerintah, Bu Endang, karena COVID kan juga harus jaga jarak, sehingga yang saya undang hanya perwakilan dari masing-masing kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau perwakilan berarti nanti mereka akan memberikan sosialisasi ke rekan yang lain. Hasil rapat kemudian kita buat keputusan, kemudian kita mintakan tanda tangan Bapak komite, kemudian baru saya share ke wali murid. Seperti itu. Selaku kepala sekolah di SDN 03 Pandian, apa rencana Ibu ke depan? Nah, kalau ini sudah dilaksanakan semua. Nah, sekarang rencana ke depan agar SDN 3 Pandian itu berprestasi, lebih maju, lebih kondusif, apa yang Ibu rencanakan?
Yang akan saya lakukan insya Allah, Bu Endang, sekolah saya agar siswa saya itu lebih maju, pengetahuannya atau mengikuti lomba-lomba itu bisa apa ya istilahnya mendapatkan juara. Langkah ke depan saya ingin mengajak Bapak Ibu guru yang sekolahnya belum linier, itu saya apa itu istilahnya Motivasi. memotivasi kepada beliau agar beliau sekolah lagi ke sekolah yang lebih linier itu loh Bu Endang, karena kedepannya kan ada istilahnya sertifikasi, PG. walaupun itu nanti melalui PPG. Kemudian selain saya motivasi untuk ikut sekolah yang linier, saya menghendaki atau menginginkan beliau para guru-guru itu untuk mengikuti seminar, mengikuti diklat agar dia bisa menambah pengetahuan. Apalagi sekarang ini melalui SIM PKB, Bu Endang, Iya, itu setiap waktu kita harus sering-sering membuka SIM PKB agar ketika ada kegiatan webinar, kegiatan diklat apapun, dia bisa mengikuti. Seperti itu, supaya menambah ilmunya, ditularkan kepada anak didiknya. Ya, terima kasih Bu Budi. Kebersamaan hari ini sangat berarti bahwa saya selaku pengawas bisa langsung mengetahui seluruh kegiatan yang ada di sekolah dari sekilas wawancara yang kita lakukan. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan selama beberapa menit ini apa? Kesimpulannya. Oh iya, kesimpulan saya bahwa sekolah SD 03 Pandean itu tidak dapat maju tanpa campur tangan dari para tokoh masyarakat, komite, kemudian Bapak Ibu guru, beserta sivitas atau karyawan SD Negeri 03 Pandean, termasuk apa ya Bu, niat atau keinginan saya, kegigihan saya untuk bersama teman-teman untuk memajukan SD Negeri 03 Pandean. Amin. Kemudian selain itu, program yang sudah kita rencanakan, ya Bu, itu harus kita laksanakan. Harus kita laksanakan sampai tuntas agar apa keinginan kita bisa terlihat dengan nyata, Bu Endang. Anak-anak berhasil dengan baik, ikut lomba, bisa mendapatkan juara. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Nah, berarti perlu koordinasi, perlu kerjasama, perlu merangkul beberapa pihak, terutama yang paling utama kerjasama yang bagus antara guru, tenaga kependidikan, dan siswa di sekolah itu supaya betul-betul sama-sama untuk bisa maju. Saya kira pembicaraan hari ini kita cukupkan. Semoga Bu Budi selaku Kepala SDN 03 Pandean selalu sehat, bisa memberikan motivasi, mengelola sekolah dengan lancar tanpa kendala apapun. Amin, Bu Endang. Mohon doa restunya, Bu Endang. Iya. Terima kasih, Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.